Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Oke, tetap semangat ya dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Berdoa mulai. Selesai. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3 di bagian bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Setelah membaca teks laporan pengamatan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis kesimpulan dengan terperinci. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini yaitu cara menentukan ide pokok. Sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang ide pokok. Ide pokok yaitu masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, ide pokok memiliki beberapa nama lain anak-anak. Antara lain, pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang cara menentukan ide pokok. Caranya bagaimana? Oke, nanti kita bahas ada 4 cara. Yang pertama, mengambil kalimat utama. Yang kedua, mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Yang ketiga, membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Yang keempat, menyimpulkan isi paragraf. Sekarang kita bahas cara yang pertama, yaitu mengambil kalimat utama. Cara ini adalah cara termudah dalam mencari ide pokok. Ide pokok bisa diambil langsung dari kalimat utamanya. Namun, ada juga beberapa kalimat utama yang tidak bisa dijadikan ide pokok. Jadi, kalimat utama bisa jadi suatu ide pokok, tetapi ide pokok belum tentu kalimat utama. Nah, coba kalian perhatikan pada paragraf ini. Ide pokoknya bisa diambil dari kalimat utama. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Kalimat utama paragraf di atas kira-kira yang mana ya? Coba diperhatikan lagi. Kita perhatikan pada kalimat pertama. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, ide pokoknya sama dengan kalimat utama, sehingga ide pokoknya juga buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Cara yang kedua sekarang, yaitu mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Dengan cara ini, kita tinggal mencari kalimat utamanya, kemudian mengurangi kata-kata yang tidak perlu sehingga menjadi lebih ringkas. Pada paragraf tadi, coba kita lihat kembali, ide pokoknya tadi apa? Iya, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, ide pokok ini bisa kita singkat menjadi kedondong memiliki berbagai manfaat. Jadi, kita buang atau kita kurangi kata-kata yang tidak perlu. Di sini yang kita buang adalah kata buah. Nah, jadi ide pokoknya adalah kedondong memiliki berbagai manfaat. Cara yang ketiga yaitu membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Coba, cara ini juga termasuk cara mudah dalam mencari ide pokok. Kita tinggal mencari kalimat utamanya, kemudian menyimpulkannya menjadi ide pokok, atau bisa juga dengan cara membaliknya. Nah, kita perhatikan lagi paragraf yang tadi. Kalimat utamanya tadi, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, untuk cara yang ketiga ini bisa kita balik kalimat utamanya, atau juga kita bisa menyimpulkannya. Yang pertama, misalkan manfaat buah kedondong. Nah, yang kedua, berbagai manfaat buah kedondong. Yang ketiga, khasiat buah kedondong. Nah, jadi di sini kita bisa membalik
atau menyimpulkan kalimat utama. Cara yang keempat yaitu menyimpulkan isi paragraf. Dengan menyimpulkan isi paragraf, kita dapat mengetahui ide pokoknya. Nah, menyimpulkan isi paragraf ini digunakan untuk menentukan ide pokok jika kita tidak bisa menyimpulkan dari kalimat utama. Nah, berikut ini cara menentukan ide pokok dengan menyimpulkan isi paragraf. Coba perhatikan paragraf ini. Ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Nah, perhatikan pada kalimat yang paling akhir. Pada paragraf ini, hewan ini adalah sapi. Jadi kalimat utamanya adalah pada akhir paragraf. Nah, meskipun pada kalimat utamanya ini terletak pada akhir paragraf, yaitu hewan ini adalah sapi, tetapi pada keseluruhan paragraf kita membahas tentang ciri-ciri sapi, sehingga ide pokoknya adalah merupakan kesimpulan dari isi paragraf, yaitu ciri-ciri sapi. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, cara menentukan ide pokok itu ada 4 cara. Yang pertama, mengambil kalimat utama. Yang kedua, mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Yang ketiga, membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Kemudian yang keempat, menyimpulkan isi paragraf. Nah, untuk selanjutnya silahkan dikerjakan tugasnya, yaitu coba kalian cari ide pokok dari masing-masing paragraf di bawah ini yang akan ditampilkan dalam slide berikutnya. Jangan lupa nanti tugasnya difoto ya, dikirimkan ke WA saya. Terima kasih. Jaga kesehatanmu selalu dan tetap bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.